Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa aw'ada alaihi bil adabil alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat Taman Cikande, wabil khusus RT 8 yang saya muliakan, Bapak Ustadz Dimas Kun yang saya hormati, Bapak RT 8 beserta jajaran yang saya hormati juga Sohibul Hajat yang saya muliakan, Bapak Teguh Raharjo dan Ibu Yurlis Anafia, yang pada kesempatan malam hari ini beliau Sohibul Hajat Bapak Teguh Raharjo kurang sehat. Kita doakan bersama-sama dengan wasilah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Allah angkat musibahnya, Allah angkat penyakitnya, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan besok dan seterusnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada besok hari pada waktu akdu nikah beliau bisa langsung menikahkan putri beliau yang bernama Vanidia Oktaviani, yang mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan karomah dan barokah surat Al-Fatihah, dengan rahasia huruf-huruf surat Fatihah, dengan mukjizat surat Fatihah, Allah berikan kesembuhan kepada Bapak Teguh bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pernikahan merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait hukum nikah ini telah tertulis di dalam kitab-kitab para ulama, di dalam kitab-kitab salafus salih, di antaranya di dalam kitab Safwatuz Zubad karangan Al-Imam Ibnu Ruslan. Beliau berkata, sunnah limuhtajin mutikin lil uhab, nikah
nikahu bikrin dati dinin wa nasab wa jazalil hurri bi yajma'a bain arba'atin wal abdi baina zawjatain mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sunnah disunahkan limuhtajin kepada orang yang butuh untuk menyalurkan syahwatnya, butuh untuk menikah. Jadi orang yang tidak butuh menikah ya tidak disunahkan menikah. Ya, jadi hukum nikah itu sunnah limuhtajin bagi orang yang membutuhkan. Memang ada orang yang tidak membutuhkan nikah, ada. Mungkin dia sibuk beribadah, dia hanya fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak ingin terganggu hubungannya dengan Allah karena sebab pernikahan. Maka kalau memang tidak butuh nikah, hukum nikah tidak sunnah bagi dia. Makanya banyak ulama yang sampai meninggal dunia itu tidak menikah. Sebagai contoh diantaranya Al-Imam Asy-Syaikh Ma'ruf Al-Karhi. Beliau seorang ulama besar, waliullah, orang soleh, sampai wafat tidak menikah. Ada juga Al-Imamun Nawawi, seorang ulama besar di dalam madhab Syafi'i, yang wafat di Suriah dan dimakamkan di sana. Makamnya pun makmur diziarahi oleh umat Islam dari penjuru dunia. Sampai usia 45 tahun beliau tidak menikah. Kenapa? Karena tidak butuh. Jadi kalau ada misalnya anak muda kok belum nikah-nikah, ya mungkin nggak butuh nikah. Atau mungkin sudah tidak punya istri, tidak nikah lagi, jangan dipaksa, jangan disindir. Mungkin sudah tidak butuh nikah, bukan tidak laku. Mungkin tidak butuh nikah, nggak apa-apa, nggak masalah, karena tidak disunahkan kalau tidak membutuhkan. Kalau membutuhkan disunahkan nikah, tapi dengan syarat mutikin lil ihab, mampu biaya, ada nafkah, mampu usaha untuk menafkahi anak dan istri. Nah, berarti ada orang misalnya butuh nikah, kemudian dia tidak mampu untuk biaya pernikahan, pun tidak disunahkan nikah baginya. Atau ada orang mampu dalam segi finansial tapi tidak membutuhkan nikah, ini pun tidak disunahkan nikah baginya. Apalagi sudah tidak punya duit, tidak butuh nikah, nah itu mah jangan nikah, makruh hukumnya nikah. Kenapa? Sudah tidak butuh, tidak punya duit untuk menikah. Nah, kalau memenuhi dua syarat tadi, yang pertama ini membutuhkan, yang kedua ini mampu untuk biaya pernikahan, maka disunahkan menikah dengan siapa? Nikahu bikrin dati dinin wa nasab. Menikahi bikrin, perempuan itu ada dua, ada bikrun, ada sayyibun. Kalau bikrun artinya perawan, sayyibun rondo, janda dan perawan, bukan janda rasa perawan, atau sebaliknya perawan rasa janda. Kalau perawan namanya bikrun, janda namanya sayyibun. Disunahkan bagi orang yang butuh nikah dan mampu biaya pernikahan menikahi bikrun, seorang wanita yang masih perawan. Kenapa?
Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang masih perawan itu atyabul fah, mulutnya masih seger, masih orsinil, masih kenceng bautnya, belum dol, masih apalagi, masih disegel. Tapi perawan yang benar-benar perawan, karena banyak zaman sekarang perawan rasa janda. Makanya nih saya himbau kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian, kalau kita punya anak gadis, anak perawan, tolong dirawat, tolong dijaga. Jangan biarkan anak perawan kita, anak perempuan kita, anak gadis kita itu bergaul bebas dengan siapapun, pulang malam, larut malam dengan siapa kita tidak peduli. Awas, hati-hati. Sebab kita sebagai suami, sebagai bapak, kita harus bertanggung jawab atas kepribadian, akhlak, atas ibadah, bahkan kemaksiatan daripada anak-anak gadis kita secara khususnya. Termasuk kategori laki-laki yang tidak peduli terhadap istri dan anak perempuannya, dialah laki-laki yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah dayus. Dayus, laki-laki yang dayus, la yajidu raihatal jannah, tidak akan pernah mencium wanginya surga. Siapakah laki-laki dayus itu? Laki-laki yang tidak pernah peduli terhadap istri dan anak perempuannya, keluar rumah tanpa berbusana muslimah, bergaul dengan laki-laki yang tidak mahram dibiarkan saja, kemudian pulang larut malam dengan siapapun tidak pernah peduli dan menghiraukan. Nah, laki-laki yang kayak begitu kata Nabi disebut dengan dayus. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk laki-laki yang dayus. Kenapa? Sayang dengan ibadah kita, sayang dengan jerih payah kita selama di dunia ini, dari mulai sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Kalau gara-gara kita dayus, kita tidak mencium wanginya surga, nauzubillah min. Hati-hati. Makanya salah satu daripada hal yang harus kita segerakan di antaranya adalah kalau punya hutang cepat-cepat bayar. Yang kedua, kalau ada yang meninggal cepat-cepat diurus jenazahnya. Yang ketiga, kalau punya dosa cepat-cepat bertaubat. Nah, yang keempat, kalau punya anak perawan dan sudah balik serta sudah cukup usianya, cepat-cepat dinikahkan. Kenapa? Ketika anak tersebut berbuat dosa karena terlambat dinikahkan oleh orang tuanya, maka orang tuanya kebagian dosa dari apa yang telah dilakukan oleh anak-anak gadisnya. Naudzubillah min dalik. Bagi orang yang butuh nikah dan mampu biaya, disunahkan menikahi bikrin, perawan. Apalagi perawannya ini nasabnya itu enggak ada hubungan dengan kita, jauh, itu lebih baik lagi. Karena sebisa mungkin meskipun ya menikah dengan sepupu juga boleh, karena sudah tidak mahram, tapi kan nasabnya terlalu dekat. Biasanya kalau nasabnya terlalu dekat meskipun bukan mahram, itu syahwatnya tidak kencang-kencang amat. Kalau syahwat tidak kencang-kencang amat, khawatir anak yang jadi itu agak kurang mentalnya, kurang otaknya, kecerdasannya dan lain sebagainya. Itu dikarenakan ketika berhubungan syahwatnya tidak full 100%. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernikahan kalau memang dikatakan sunnah dengan persyaratan dua tadi, berarti pernikahan merupakan salah satu ibadah, dan nikah merupakan ibadah yang paling enak. Betul nggak? Salat itu ibadah, tapi salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu amatlah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sekarang subuh jam 4:09. Kira-kira banyak yang masih tidur atau yang sudah bangun? Banyak tidur.
Kenapa? Sholat itu berat. Sholat Isya biasanya ngantuk, capek pulang kerja. Banyak yang ketiduran bangun subuh, akhirnya tidak sholat Isya. Kenapa? Sholat itu berat. Sholat asar kadang masih di perjalanan pulang kerja, kejebak macet, nyampe rumah maghrib belum sholat asar. Sholat itu berat. Di bulan suci Ramadan banyak yang puasa atau yang gak puasa? Banyak yang puasa atau yang gak puasa? Banyak yang gak puasa. Padahal dia Islam, tapi sayangnya paling awal nanya kapan lebaran. Padahal tidak puasa. Kenapa? Puasa itu berat. Zakat 2,5% dari harta yang kita miliki. Kalau harta kita baru nilainya 1 juta, cuman 25.000. Harta kita 10 juta, zakat cuman 250.000. Harta kita 100 juta, zakat dah 2.500.000. Semakin banyak harta semakin gede zakatnya. Makanya banyak orang kaya yang tidak mau zakat. Betul? Kenapa? Zakat itu berat. Banyak orang yang sudah mampu tapi belum daftar haji. Banyak orang yang sudah mampu tapi belum berangkat umroh. Kenapa? Haji dan umroh itu berat. Ketika kita dapat SMS, WA, notifikasi dari Allah jam 2 malam, setengah 2 malam, kita disuruh sholat tahajud lewat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita dapat WA dari Allah, hei warga Taman Cikande, malam hari bangun dong sholat tahajud, kata Allah. Tapi bukan gitu ngomongnya, itu mah bahasa saya. Kira-kira begitu panggilan dari Allah lewat Al-Quran. Nah kira-kira kita ditelepon sama Allah tengah malam supaya sholat tahajud, banyak yang bangun apa tetap tidur? Kita termasuk golongan yang bangun apa yang tidur? Jangan jujur, ketahuan dah. Kenapa? Sholat tahajud itu berat. Pengajian seminggu sekali, sebulan sekali ada. Pengajian tahlilan malam ke-7 suka ada. Kadang-kadang pengajian bulanan di gang juga ada. Tapi masih banyak yang tidak mau hadir. Kenapa? Ngaji itu berat. Ada ibadah yang tidak berat, bahkan diminati oleh kebanyakan orang. Apa itu? Nikah. Betul enggak? Jangankan yang belum, yang sudah juga. Weh, serakah amat. Satu aja nggak habis. Nabi Sulaiman mah istrinya 1000 juga wajar. Nabi Sulaiman dilawan, tentaranya itu bukan hanya kalangan manusia, jin, setan itu anak buahnya Nabi Sulaiman. Setan itu, jin itu nggak berani sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kendaraannya bukan cuman unta, kuda dan lain sebagainya. Kendaraan Nabi Sulaiman kendaraan tercanggih sepanjang masa. Apa itu? Angin. Jadi kalau kemana-mana Nabi Sulaiman cukup manggil angin, angin datang, berangkat Nabi Sulaiman. Kira-kira hebat nggak Nabi Sulaiman? Bisa ngerti, bisa bahasa binatang. Nabi Sulaiman gagah perkasa, penguasa bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Karena di dunia ini ada 2 penguasa muslim yang pernah menguasai seluruh bumi. Yang pertama Nabi Sulaiman, yang kedua yang disebut di dalam surat Al-Kahfi dengan nama Dzulqarnain. Dengan nama aslinya Raja Iskandar Dzulqarnain. Ini raja besar. Raja besar. Kenapa? Karena kekuasaannya bukan cuma sekitar Jazirah Arab, Persia dan Romawi.
Dia menguasai dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Hebat. Nabi Sulaiman pun juga sama. Wajar Nabi Sulaiman istrinya 1000. Nabi Daud istrinya 100, wajar. Nabi Daud juga raja, nabi dan rasul. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istrinya 11, wafat 2, tinggal 9. Wajar, sebab Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah sebanding dengan 40 laki-laki perkasa. 40 laki-laki perkasa kekuatannya sebanding dengan 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu malam Nabi Muhammad sanggup menggilir ke-9 istrinya. Nah, kalau orangnya kayak kita, sok-sokan pengen punya 4. Ya Allah, 1 aja udah ngaletoy, udah lemes, baru assalamualaikum udah pulang lagi. Ya. Baru assalamualaikum udah pulang lagi, belum dikasih minum apa udah pulang lagi. Ya berarti kita cukup 1, betul tidak? 1 di Jayanti, 1 di Serang. Aduh, emang ada yang denger ibu-ibu nih? Maaf Bu ya, ini cuman guyonan doang ini mah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi pernikahan itu ibadah yang paling enak. Cuman pasti nih, saya nggak suudon sama hadirin sekalian, pasti enak itu yang dibayangkan adalah hubungan biologis, ya kan? Jawabannya bukan. Hubungan biologis itu enaknya cuman sebentar. Paling lama berapa menit sih? 20 15 ya. Itu pun kalau masih sehat. Kalau udah ya banyak angluhan ya 5 menit paling. Baru assalamualaikum udah keluar. Bukan itu nikmatnya nikah. Kalau cuman itu ya sebentar. Nikmatnya nikah itu apa hadirin sekalian? Nikmatnya nikah itu banyak pahala yang didapat tanpa berat, tanpa susah payah, tanpa jerih payah. Bayangin, istri memegang tangan suami, suami memegang tangan istri. Lalu istri menatap wajah suami, suami menatap wajah istri. Hanya pegangan tangan dan saling menatap, saling memandang dengan tatapan cinta dan sayang, tasaqatat dunubuhuma, maka dosa-dosa mereka berdua berguguran. Ya Allah, ini nikmatnya. Baru pegangan sama pandangan doang, belum ngapa-ngapain, apalagi sampai uka-uka. Ini nikmatnya nikah. Belum lagi nilai pahala sholatnya. Ini biar saya ngasih motivasi, biar mungkin awalnya nggak butuh tapi tertarik juga dengan pahalanya. Nah bisa jadi kan begitu ya, insya Allah. Nih sholatnya orang yang sudah menikah nilai pahalanya beda. Maksud sudah menikah di sini punya pasangan. Kata Nabi SAW, rakaatani minal mutazawwiji khairun bisab'ina rakaatan minal azib. 2 rakaat sholat yang dilakukan oleh seseorang yang punya pasangan itu jauh lebih besar nilai pahala ketimbang 70 rakaat orang yang tidak punya pasangan. Coba bayangin. Jadi nilai pahalanya beda. Kalau saya alhamdulillah punya pasangan, saya sholat 2 rakaat. Ada orang yang nggak punya pasangan, sholatnya 70 kali, 70 rakaat misalnya. Itu nilai pahalanya masih banyakkan saya. Kenapa? Punya pasangan. Ini kalau sholatnya tidak jamaah, kalau jamaah tinggal kalikan 70 kali lipat. Subhanallah, masa iya tidak tertarik? Ini nikmat yang kedua. Belum lagi nikmat yang lainnya. Misalnya apa? Ketika misalnya istri menyambut kedatangan suami
sepulang sholat Jumat, kemudian istri meraih tangan suami, diciumnya tangan suami, kemudian keningnya juga dicium. Bayangkan, mencium suami itu pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Tahu nggak pahala mencium Hajar apa? Pahala mencium Hajar Aswad itu adalah Hajar Aswad itu nanti akan bersaksi di hari kiamat sebab dia punya dua mata. Meskipun secara lahiriah tidak kelihatan matanya Hajar Aswad, tapi hakikatnya dia punya mata, dan dia bersaksi siapapun yang pernah mencium dia dulu di dunia akan dibawanya masuk ke dalam surga, sebab Hajar Aswad ini adalah batu yang berasal dari surga. Berarti kalau mencium suami pahala sama seperti mencium Hajar Aswad, pahalanya akan dibawa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nih saya himbau sama ibu-ibu nih ya, sambil masak sambil dengerin Bu. Jadi kalau suami pulang sholat Jumat, nah ibu sambut, cium tangannya bolak-balik, cium keningnya, katakan kepada suami, wahai suamiku yang tercinta, engkaulah Arjunaku yang hanya ada satu di dalam lubuk hatiku. Yang gak usah begitu ngomongnya mah, ya ribet. Ini mah bahasa saya aja begitu. Kau adalah Arjuna di dalam lubuk hatiku. Aku merasa nyaman bersama denganmu karena kau bagaikan Gatot Kaca. Sungguh wahai suamiku, aku beruntung masih punya pasangan hidup bersama denganmu, karena aku mendengar hadis dari para ustadz yang mereka sampaikan bahwa mencium kening suami pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Aku belajar dari kamus, Hajar artinya batu, Aswad adalah hitam. Keningmu wahai suamiku keras dan hitam, sama seperti Hajar Aswad. Tuh pahalanya luar biasa. Jadi kalau suami hitam pas itu aswadnya tuh. Gimana kalau yang enggak hitam ya sama aja. Ini pahala yang luar biasa yang tidak main-main loh. Apalagi kalau kita menyimak sebuah hadis, saya sampaikan hadis ini dan ini pun disampaikan oleh para ulama. Bunyinya begini, syirarukum uzzabukum. Syirarukum, ini agak pedas sebetulnya nih, mohon maaf, tapi ini hadis Nabi, jangan marah sama saya. Ini hadis Nabi, jangan marah sama saya meskipun kedengarannya pedas. Apa itu? Syirarukum, orang yang paling buruk di antara kamu, uzzabukum adalah orang yang tidak punya pasangan. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Jangan marah sama saya. Saya hanya menyampaikan syirarukum uzzabukum, orang yang paling buruk yang tidak punya pasangan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, arazilul amwati uzzabul basar. Orang mati yang paling buruk adalah mati dalam keadaan tidak punya pasangan. Mengerikan kan? Ayo ngapain lagi? Udah cari dah, bismillah. yang belum ya. Yang udah mah jangan, yang udah mah kasihan yang di rumah ya, kasihan, jangan ya, nggak usah. Meskipun poligami itu boleh, tapi saya sarankan jangan. Kenapa? Kebanyakan itu tidak bisa adil. Bukannya mendapatkan surga, justru malah mendapatkan neraka. Gara-gara tidak bisa adil. Kalau bisa adil surga, nggak bisa adil jaminannya adalah neraka. Mending satu tapi kita masuk surga. Alhamdulillah. Satu di sini, satu di sana. Ujungnya nggak enak ini Ustaz. Ya Allah, ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain nikah itu ibadah yang paling enak, karena potensi biar kita mendapat pahala itu sangat banyak, sangat mudah sekali. Nikah juga merupakan ibadah yang paling lama. Kalau sholat itu paling lama 5 menit, puasa paling lama itu 1 bulan, haji itu paling lama seminggu, keberangkatan ke sana sampai pulang 40 hari dah. Zakat juga sebentar, tapi kalau nikah waktunya seumur hidup sampai mati. Itu ibadah yang terpanjang itu. Siang malam itu ibadah. Dengan apa? Dengan pernikahan kita. Makanya rawat pernikahan ini.
supaya sesuai dengan visi dan misi Al-Quran. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dan menciptakan pasangan kita dari jenis kita. Visi dan misi Quran itu 3. Yang pertama, litaskunu ilaiha, supaya kita tentram, supaya hati kita tenang, hati kita nyaman bersama dengan istri kita. Pun sebaliknya, supaya istri kita nyaman hidup bersama dengan kita, supaya dia merasa tenang berada di samping kita, supaya bahu kita menjadi sandarannya ketika dia punya masalah dan diterpa kesedihan, terpuruk dalam satu masalah. Makanya wahai para suami, jangan pernah bosan mendengarkan curhatan seorang istri. Jadikan bahu kita sebagai sandaran mereka. Kalau suami sudah tidak mau dengar lagi curhatan istri, bahu suami sudah tidak mau lagi jadi sandaran istri, maka jangan salahkan ketika istri mencari bahu yang lain. Ketika istri merasa nyaman curhat dengan laki-laki yang lain, ini adalah awal daripada kehancuran dalam rumah tangga. Maka saya pesan kepada hadirin hadirat ibu dan bapak, jangan pernah curhat kepada selain pasangan Anda. Kenapa? Karena kalau sudah merasa nyaman curhat kepada pasangan orang lain, hati tidak bisa dibohongi. Hati itu akan menaruh cinta, akan menaruh sayang, akan ada kecondongan kepada orang yang mau mendengarkan curhatan hati kita. Hati-hati dengan hati. Kemarin saya katakan di Pagi Malam Rabu, karena hati itu kalau sakit dia tidak bersuara, namun air mata kadang menetes tanpa berbicara. Tulis ya, bikin status itu. Hati-hati dengan hati. Ya Allah, ini hati Masya Allah ya. Jangan sampai kata orang Sunda mah rumah tangga itu awet rajet. Tahu nggak awet rajet? Rumah tangganya mah langgang tapi berantem tiap hari. Berantem aja tapi langgang. Itu awet rajet namanya itu. Jangan kayak begitu, nggak nyaman, nggak litas kunu kayak begitu. Nah, bagaimana supaya kehidupan rumah tangga ini litas kunu, nyaman, tenang, tentrem, condong terhadap pasangan? Maka kita jangan jauh-jauh daripada Quran dan hadis. Jangan jauh-jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Jangan jauh-jauh daripada petuah dan nasihat para ulama. Jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Jangan jauh-jauh daripada syariat, daripada aturan, daripada undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah rumah tangga kita bakal sakinah, Pak. Kalau kita tidak mengikuti undang-undang dan aturan Allah, kita hidup semau kita. Setiap hari kita berlaku, bersifat, berperilaku gimana kita mau, tidak disesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah mengharapkan rumah tangga itu bisa litaskunu ilaiha. Yang ada hanya perpecahan, pertengkaran, perselisihan, kehancuran di dalam rumah tangga. Masuk rumah bagaikan masuk ke dalam rumah hantu. Kayak di acara tempat-tempat hiburan kan rumah hantu ya. Itu ada orang yang kalau masuk rumah kayak masuk rumah hantu, serem bawaannya. Kenapa? Wong di rumahnya marah melulu, cerewet, bawel, monyong lagi. Ya Allah, kok bisa begitu? Istri itu nggak mungkin marah kalau tidak ada sebab. Karena kalau orang suka marah tidak sebab, itu tanda orang bodoh. Dikatakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, situ khisalin yu'rafu bihinal jahilu. Ada 6 karakter orang bodoh. Orang bodoh itu bukan hanya orang yang tidak sekolah atau tidak mengaji, tidak punya paham dan pengertian, tidak punya wawasan, tidak punya ilmu pengetahuan. Bukan cuma itu orang bodoh. Kadang-kadang orang yang berpendidikan tinggi dari mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia makan semuanya, dia titelnya tinggi, tapi kadang-kadang dia termasuk orang yang bodoh. Bahkan tidak menutup kemungkinan ulama dan ustadz pun termasuk bodoh kalau memiliki 6 sifat ini. Maka kita hindari ke 6 sifat ini. Yang pertama, tanda dan ciri orang yang bodoh adalah al-ghadabu bila syai'in, suka marah-marah gak jelas.
Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada panas, gak ada dingin, marah-marah aja. Yalqa insanan, ketemu orang marah. Yalqa hayawanan, nemu kucing ditendang. Marah-marah gak jelas. Ya kalau marah-marah gak punya duit sih jelas. Ya, kata orang Sunda bilangnya kararesel. Tahu kararesel? Kesel banget. Kenapa? Gak punya duit. Pengen rokok susah, pengen udur susah, pengen ngopi susah. Padahal gak susah-susah amat. Pengen rokokan, pengen ngopi, tinggal datang ke pengajian gratis. Bener, modal bawa korek aja udah. Ya bilang aja, lupa tadi nggak bawa rokok, akan dikasih sebatang lumayan. Benar nggak? Tapi jangan rokok Ustadz yang diminta. Jangan. Untung saya nggak ngerokok ini. Itu yang pertama, marah-marah nggak jelas, tanda orang bodoh itu. Yang kedua tanda orang bodoh itu al-kalamul katsir bila faidatin. Suka banyak ngomong nggak berfaedah. Ngobrol aja doyannya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ngobrol terus. Di rumah ngobrol, di mobil ngobrol, di motor ngobrol, datang ke lokasi ngobrol, pulang dari acara ngobrol, sebelum tidur juga ngobrol terus. Yang diomongin gak ada faedahnya. Dari mulai presiden sampai RT diomongin semua sama dia. Ngerasa kayaknya itu. Saya kira lagi masak, lagi dengerin ternyata. Waduh, harus disaring ngomong saya inilah. Ya, jadi yang kedua, banyak ngomong gak berfaedah. Nih saya kasih tahu. Ya, itu mengingatkan sajalah. Mungkin sudah tahu. Setiap ucapan kita itu dicatat, Pak, oleh malaikat. Per huruf dicatat. Ini tadi saya ngomong dari mulai assalamualaikum sampai sekarang saya ngomong dicatat sama malaikat. Dan yang jadi masalah, omongan kita yang dicatat itu akan kita baca ulang nanti di hari kiamat. Coba bayangin, kita dikasih umur sama Allah dari usia balik misal 15 tahun sampai wafat misal 70 tahun. Berarti 55 tahun. Di situ ada tulisan apa yang kita ucapkan dan kita akan baca itu semua di hari kiamat nanti. Betapa lamanya waktu kita dihisab hanya untuk membaca omongan kita saja. Makanya jangan banyak ngomong. Ngomong itu seperlunya saja, yang ada faedahnya saja. Kira-kira nggak ada faedah, nggak ada perlunya, jangan. Man somata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Ini kadang-kadang ada orang doyannya ngobrol, nggak ngobrol sariawan. Ada nggak tuh? Ada aja dah lah. Ada, pokoknya mah ada aja. Nggak ngomong suka sariawan. Sariawan sembuhnya itu ngobrol dia mah. Kadang kita ngomong sedikit dia langsung ngomong, masya Allah. Kadang kita udah mau berangkat, udah mau pergi, tetap masih aja ngobrol. Ada nggak tuh kayak begitu tuh? Ada. Mana orangnya tuh? Di belakang. Tuh yang kedua, tanda orang bodoh yang ketiga, ini agak pedas nih. Al-atiyatu bila faidatin. Suka memberi, menghambur-hamburkan harta yang gak jelas, gak ada faedahnya, gak ada pahalanya. Kalau ngasih duit, ngasih harta yang ada nilai pahalanya bagus. Masjid lagi dibangun kita nyumbang, pesantren lagi dibangun kita nyumbang, bagus. Anak yatim kita santuni, janda-janda tua jompo kita kasih. Yang muda lapor Pak RT. Ya. Itu bagus, tapi kadang ada orang itu mudah memberikan uang, tidak ada faedahnya. Contoh, maaf 1000 maaf, ya. Misalnya ada hiburan, terus ada biduan lagi nyanyi, dia naik ke atas panggung, ngodok duit 500.000, 20 ribuan, disawer tuh biduan, itu duit dikeluarkan gak ada faedahnya, gak ada pahalanya. Mendingan duit itu kasih sama istri di rumah, Pak. Istri juga bisa joget kayak begitu mah. Suruh masuk ke dalam kamar joget kayak begitu bisa. Kadang-kadang subhanallah
kita lebih memandang rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Betul tidak? Padahal apa yang ada pada perempuan lain ada pada istri kita juga. Ada, sama itu juga dalamannya mah. Makanya kalau kita pengen istrinya itu berkualitas, speknya kayak artis, ya modalin. Iya dong katanya. Ya modalin sekarang banyak itu. Ya, rumah sakit kecantikan, klinik kecantikan, dari mulai harga 50.000 sampai sekian juta ada, sesuai kemampuan kita. Masukin isi kita ke klinik kecantikan, dipermak biar cantik, biar kita semakin tertarik kepada dia. Karena tidak dipungkiri juga, mata ini kan kadang melihat yang kayak begitu, yang biasa-biasa saja kan cepat bosan. Betul tidak? Jujur dong, jujur. Bosan kan? Ya nggak berani ngomong ini. Ada yang dengerin soalnya. Nah biar nggak bosan, ya permak dong, percantik dong, sesuai dengan kemampuan kita. Ajak ke salon, biar cantik. Rambutnya udah mulai rontok Pak Ustadz, boleh nggak sambung rambut? Nggak boleh kalau pakai rambut manusia atau pakai rambut hewan. Tapi kalau pakai bahan selain daripada rambut makhluk yang bernyawa, misalnya pakai bahan plastik atau pakai bahan benang, asal ada izin suami, hukumnya boleh. Atau misal rambutnya sudah seperti bihun, putih nggak karuan, kan kelihatannya nggak menarik, betul nggak? Jujur. Nah, nggak usah takut, saya yang mewakili. Menarik nggak? Wah nggak berani. Nggak menarik, terus terang nggak menarik. Rambutnya sudah putih. Mewarnai rambut dengan warna hitam itu hukumnya haram, kecuali perempuan yang bersuami, asal suaminya ngasih izin dan ridho, hukumnya boleh. Asalkan suaminya ridho dan ngasih izin sama istrinya, boleh. Demi apa? Demi membuat hati suami lebih tertarik, lebih sayang, lebih cinta kepada istrinya. Begitu. Jadi jangan banyak nuntut istri cantik. Kalau uang belanja itu ya segitu-gitu aja. Nih ngasih uang belanja hasil kerja sebulan. Bayar listrik di situ. Bayar air di situ. SPP anak di situ. Belanja harian makan minum di situ. Ada nggak sisanya tuh? Ada 10.000. Jangan nyalahin istri beli bedaknya pipa, diciumnya ngebul, uang sisanya 10.000. Sisihkan, nabung, daripada beri joran buat mancing. Ya boleh-boleh saja, gak apa-apa. Tapi perhatikan istri yang di rumah dong. Betul aja, betul. Ya, ini yang ngaji kayak begini emang harusnya pengantin yang udah lama ini. Pengantin baru mah ya masih bulan-bulan madu. Ya belum tahu beras mahal, belum tahu gas LPG naik, belum tahu serasa dunia milik berdua. Nanti kesononya setahun 2 tahun baru kerasa beratnya hidup rumah tangga itu. Betul tidak? Tapi itulah hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Padahal ini kaula muda melihat yang rumah tangga itu nggak selamanya bahagia. Bahkan mungkin dia melihat pertengkaran yang terjadi di rumah antara ibu dan bapaknya sering dia tonton setiap hari. Tapi Allah bikin lupa. Allah bikin lupa manusia. Biar yang terbayang itu nikah itu enak. Biar apa? Biar orang termotivasi untuk menikah. Ya balik lagi aja nih. Ya begitu. Dibikin lupa sama Allah. Padahal kan mereka menonton. Ibunya kadang ngeluh beras mahal, kadang ngeluh uang belanja kurang, kadang bapaknya juga emosi, berantem tiap hari. Kan kalau mikir ternyata rumah tangga gak enak juga ya.
belum lagi melahirkan, mengandung 9 bulan berat, melahirkan taruhannya nyawa, normal sakit, sesar juga sama, belum lagi setelah melahirkan menyusui. Orang itu kan melihat sebetulnya tontonan tiap hari itu bahwa ternyata nggak enak itu hubungan rumah tangga itu, banyak beban, tapi Allah bikin lupa itu semua sehingga orang itu nggak bosan dan nggak ada yang kapok untuk menikah. Betul tidak? Betul. Padahal kan kita tahu ya enaknya sebentar doang, kesana banyak yang nggak enaknya. Jujur, banyak enak banyak gak enak. Jujur banyak gak enaknya kan ya, banyak makan hati, benar nggak? Makanya banyak tuh yang suaminya wafat duluan. Kenapa? Makan hati tiap hari. Kadang diajak istri nggak mau, suami capek di luar ketemu cewek yang cantik, yang bahenol, pas ke rumah istri diajak nggak mau, akhirnya makan ludah sendiri ditelan sama dia. Besok diajak masih nggak mau juga, kadang-kadang disuruh juga bandel, akhirnya makan ludah lagi. Kebanyakan makan ludah sendiri akhirnya mati. Makanya banyak janda banyak duda, banyak janda daripada duda mah sedikit. Kenapa? Karena memang lebih banyak laki-laki meninggal duluan sebelum istrinya, begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa ya sudah hampir 1 jam. Kemarin bilang setengah jam cukup katanya, ini setengah jam lewat ya. Jadi mohon maaf sampai di sini saja. Kebetulan saya juga masih agak letih ya, tadi 1 hari di keluarga saya juga sama, sedang ada pernikahan sepupu saya. Ini nyempetin bisa datang ke sini karena seringkali Ustadz Dimaskun ya minta saya ngisi pengajian, sering nggak bisa begitu. Karena banyak hal yang harus diselesaikan, banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya sempatan malam ini hadir, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga akad nikah besok berjalan dengan lancar ya. Allah jadikan calon kedua pengantin ya yang bernama Fanidia dengan Anggit ya, dijadikan pengantin yang sakinah mawaddah warahmah, panjang jodohnya, luas rezekinya, diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak Teguh Raharjo bibarakati umil Quran ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.